Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain, Hasyiah Sawi. Alhamdulillah, kita masih di surat Kahfi, sekarang ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi ini muta'alaq kepada uzkur, ditakdirkan uzkur, ingat olehmu, idh awal fityah, ketika mengambil tempat oleh pemuda-pemuda itu, ilal kahfi, kepada goa. Nah, jadi gimana cara lihatnya? Jadi fityah itu jam'u fatan. Fityah itu jamak, mufradnya fatan, pemuda. Wahwa syabul kamilu khaifina ala imanihim min qaumihimil kuffari. Nah, wahwa dianya fata itu pemuda yang sempurna. Nah, pemuda yang sempurna, normal, khaifin. Ya, hal keadaan mereka, fityah itu yang takut, ala imanihim, takut kepada keimanan mereka, takut merusak keimanan mereka. Takut dari siapa? Min qaumihimil kuffar, dari kaum-kaum mereka yang kafir. Nah, inilah Allah menceritakan bagaimana orang-orang terdahulu, baik para nabinya, para orang soleh, semuanya berjuang untuk menyelamatkan imannya. Rela meninggalkan kampung halaman, ataupun segala macam kenikmatan dunia, rela meninggalkan daerahnya yang lapang, tinggal ke dalam goa demi untuk menyelamatkan iman. Ini akan berlaku terus-menerus sepanjang masa hingga kiamat. Karena cerita-cerita dalam Al-Quran lebih fokus kepada pelajarannya, bukan kepada tokohnya. Karena itu jarang kayak Ashabul Kahfi ini namanya tidak disebut, nama anjingnya tidak disebut. Jadi kita pun nggak tahu nama mereka, nggak pengaruh. Nama anjingnya lah, warna ini itu segala macam. Yang penting pelajarannya. Banyak istri Nabi Lut misalkan, istri Nabi Nuh nggak disebutkan namanya. Kemudian anak Nabi Nuh juga yang kita tahu dengan Kan'an nggak disebut namanya dalam Quran. Kemudian anak Nabi Adam, Habil dan Qabil yang kita dengar juga tidak disebutkan dalam Al-Quran. Karena nama itu bukan nama yang penting dalam kisah-kisah Quran, tapi ibarnya, pelajaran-pelajarannya. Ketika mereka masuk ke dalam goa, pemuda tersebut, faqalu, maka mereka berkata, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana munada mudaf, huruf nidanya mahdhuf, ya Rabbana. Wahai Tuhan kami, atina, berikan olehmu kepada kami, min ladunka, ay min qibalika, dari sisimu, rahmatan, akan rahmat. Wahai lana, perbaiki olehmu bagi kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, ay hidayatan, akan petunjuk. Ini kita lihat doa mereka itu sangat ringkas sekali. Rabbana atina, ya Rabbana, berikan kepada kami dari sisimu rahmat. Wahai lana, persiapkan, aslih, perbaiki olehmu untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, hidayah, beri kami petunjuk ya Allah. Ya. Doa yang sangat pendek dan ringkas ini dikabulkan oleh Allah. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada, maka kami pukulkan di atas kuping-kuping mereka. Apa maksud Allah memukulkan kuping? Maksud daraba di sini, fadarabna ala adhanihim satiran manian, maka kami buatkan di atas kuping-kuping mereka akan penghalang yang menutup pendengaran mereka hingga mereka tidak mendengar apa-apa, tertidur. Jadinya makanya Syekh Jalal mengartikan apa arti darabna ala adhanihim, ay anamnahum, kami buat tidur akan mereka fil kahfi, dalam goa, sinina, bertahun-tahun, adada. Jadi sinina ini dharaf mansub dan nasab ya, karena mulhaq dengan jamak mudzakkar.
Kemudian ada ini kita naik kepada sinina. Maka kami tidurkan mereka dalam goa sinina bertahun-tahun, bertahun-tahun yang berbilang-bilang. Ya. Kemudian di luar ini kemarin kita udah baca. Nah, jadi beliau menyatakan fadarabna ala adhanihim maf'uluhu mahdhufun. Jadi maf'ul daraba dibuang. Takdirnya hijabam mani'a. Nah, kami buatkan kepada kuping mereka, kami pukulkan kepada kuping mereka hijabam mani'a, akan penghalang hijab yang menghalangi ia bagi mereka minasima dari mendengar. Wa hadha wal makna al hakikiyu. Itu makna hakiki bagi daraba, tapi yang dimaksud di sini walaisa muradan, makna hakiki enggak dimaksud. Balil muradu adamnahum. Jadi yang kami maksud anamnahum, kami tidurkan akan mereka. Di sini terjadi majaz. Kemudian adada beliau mengartikan ma'dudah. Itu maksudnya berarti ada dan hal. Ditakwil menjadi ma'dudah. Nah, ma'dudatan. Sinina adadan, sinina ma'dudatan. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian kami bangunkan akan mereka. Aikadnahum, kami bangunkan akan mereka. Kenapa kami bangunkan? Lina'lama ayyul hizbaini, supaya kami tahu bermula siapa dari dua golongan ahsa itu yang menghitung ia lima labisu bagi ketetapan mereka, amada yang lebih menghitung ia akan masa. Kita bahas satu-satu. Summa ba'asnahum, kemudian kami bangkitkan akan mereka. Apa maksud kami bangkitkan? Aikadnahum, kami bangunkan. Sesudah Allah membuat mereka tidur ratusan tahun, nah kemudian Allah bangunkan mereka. Kenapa Allah bangun? Lina'lama, supaya kami tahu. Kemudian timbul pertanyaan, apakah Allah tidak tahu? Bukankah Allah alim maha tahu? Nah, makanya Syekh Jalal menakdirkan lina'lama ilma musyahadah, supaya kami tahu akan pengetahuan yang nyata. Maksud nyata ini nyata untuk hamba Allah yang lain, supaya orang lain yang menyaksikan tentang bangunnya, bangkitnya Ashabul Kahfi itu tahu. Mereka melihat fakta bagaimana Allah bisa membangkitkan orang yang kelihatannya sudah mati tadi. Allah bisa menidurkan orang ratusan tahun. Ini supaya manusia paham bahwa nanti orang yang sudah mati pun bisa Allah bangkitkan kembali. Jadi bukan supaya Allah yang tahu. Ya, supaya kami tahu akan pengetahuan musyahadah. Pengetahuan musyahadah maksudnya masyarakat tahu. Ayyul hizbaini, siapa dari dua hizib, fariqaini muhtalifaini, siapa dari dua kelompok yang berselisih, fi muddati lubsihim, pada masa tinggal mereka. Supaya kami tahu ayyul hizbaini, bermula siapa dari dua golongan itu ahsa. Ahsa di sini bukan isim tafdil, fi'lun bi makna adubata. Dianya ahsa itu fi'il dengan makna adubata. Siapa dari dua kelompok itu ahsa, yang tahu ia amadan, akan masa, akan jarak, lima labisu, bagi ketetapan mereka, bagi tinggalnya mereka dalam goa. Jadi beliau mengartikan lima labisu lilubsihim, bagi tetapnya mereka. Ini maksudnya ini ma masdariyah. Jadi labisu ditakwil jadi masdar. Lima labisu li lubsihim. Li lubsihim. Jadi makanya Syekh Jalal mengartikan lubsihim. Muta'allaqun bima ba'dahu. Dianya lima labisu itu muta'allaq dengan ma sesudahnya, yaitu dengan amada. Maksud muta'allaq di sini hal, bukan muta'allaq itu. Ya, beliau menyatakan muta'allaqun bima ba'dahu ay halun minhu. Hal dari ma ba'dah. Wa amadan maf'ul ahsa. Jadi didahulukan hal karena sahib halnya nakirah amadan. Yang menghitung ia akan masa, hal keadaan masa, lima labisu, bagi tinggalnya mereka dalam goa. Jadi lima labisu jumlah hal kepada amadan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Bermula kami itu akan kami ceritakan kepadamu hai Muhammad, naqra'u, kami bacakan kepadamu, naba'ahum, akan berita tentang mereka, bil haqqi bis sidqi, dengan kebenaran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Sesungguhnya mereka Ashabul Kahfi itu fityatun, itu pemuda-pemuda amanu yang beriman mereka bi rabbihim dengan Rabb mereka. Wa zidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka akan petunjuk. Wa rabatna ala qulubihim, dan kami ikatkan di atas hati-hati mereka. Artinya kami kuatkan di atas hati mereka. Rabatna kami ikat. Ikat itu berarti menguatkan. Kawainaha, kami kuatkan akannya hati ala qaulil haq, kepada mengatakan kebenaran. Itu pemuda beriman kepada Allah, kami tambah mereka petunjuk, kami kuatkan hati mereka untuk berani berkata benar. Sebagaimana cerita sebelumnya, ketika mereka dipanggil oleh raja jahat itu, mereka tetap menyatakan memiliki Tuhan yang keagungannya melebihi langit dan bumi, memenuhi langit dan bumi. Nggak mungkin mereka harus menyembah patung. Ya, kalau di sini, kemudian kami kuatkan kepada hati-hati mereka, idh qamu, ketika mereka berdiri. Di mana mereka berdiri? Baina yaday malikihim, di antara hadapan raja mereka. Waqad amarahum bisujudi lil asnam, dan sungguh telah memerintahkan ianya raja akan mereka bisujud, untuk sujud bagi patung. Ketika mereka berdiri di hadapan raja, Allah beri kekuatan kepada mereka untuk berani berkata benar. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ar, bermula Rabb kami itulah Rabbus samawat, pemilik langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi, tidak mungkin dan tidak akan pernah kami sembah dari selainnya, ay ghairihi ilahan, tidak akan pernah kami seru, kami sembah dari selainnya akan Tuhan. Laqad qulna, laqad nilam jawab kasam, demi Allah, laqad qulna, sungguh kami telah mengatakan, idzan, di ketika itu. Ketika itu kalau kami menyembah Tuhan selain Allah, laqad qulna, sungguh telah kami katakan di ketika itu, syatatan, perkataan yang sangat keji. Ai qaulan dza syatatin, akan perkataan yang sangat keji. Qaulan dza syatatin, artinya syatatan ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bagi qulna, cuma ada mudhaf yang mahdhuf. Asalnya qulna qaulan dza syatatin. Nah ini. Demi Allah, laqad qulna, sungguh telah kami katakan ketika itu kalau kami menyembah selain Allah, syatatan ay qaulan dza syatatin, akan perkataan yang sangat keji, ay ifratin fil kufri, perkataan yang sangat keterlaluan dalam kekafiran. In da'auna ilahan ghairallahi, jika kami menyeru akan Tuhan selain Allah, fardan nisbah takdir. Umpama kami menyembah Tuhan selain Allah, berarti kami sudah mengatakan satu perkataan yang sangat kafir sekali. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Haula'i, bermula mereka, mubtadaun, bermula mereka, itu qaumuna, kaum kami. Oh bukan. Haula'i, bermula mereka. Mereka siapa? Qaumuna, kaum kami. Atfu bayanin. Qaumuna ini atau bayan kepada haula'i atau badal. Bermula mereka. Mereka siapa? Mereka kaum kami itu ittakhadhu. Mereka telah mengambil min dunihi, dari selainnya Allah, alihatan, akan Tuhan-Tuhan. Laula ya'tuna alaihim. Laula ay hala, artinya berarti laula ini huruf tahdid, ajakan. Mengapa mereka? Laula hala, mengapa mereka tidak membawakan alaihim, kepada mereka? Apa maksud membawakan kepada mereka? Ay ala ibadatihim. Mereka kaum kami, mereka menyembah selain Allah. Laula ya'tuna alaihim. Mengapa mereka tidak membawakan kepada mereka? Ay ala ibadatihim, kepada sesembahan mereka, bisultanim bayin, dengan bukti yang nyata, ay bihujjatin zahirah, dengan hujjah yang zahir. Mereka menyembah selain Allah. Mengapa mereka tidak membawa bukti bahwa selain Allah boleh disembah? Tuh. Laula ya'tuna alaihim ala ibadati. Mengapa mereka tidak membawakan atas ibadah mereka itu ketika mereka menyembah patung? Bisultanim bayin, bihujjatin zahirah, dengan dalil yang nyata. Mereka enggak punya dalil bahwa boleh menyembah selain Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Maka bermula siapa itu yang lebih zalim?
Siapa yang lebih zalim? Ai la ahada adzulam. Artinya tidak ada seorang pun itu yang lebih zalim mimman iftara. Dari orang-orang yang mengada-ngada ya Allahi kepada Allah kadziban, daripada orang-orang yang mengada-ngada ia kepada Allah kadziban akan kebohongan. Tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta kepada Allah. Bagaimana mereka berdusta? Binisbatis syariki ilaihi ta'ala. Dengan menisbahkan syarikat kepadanya Allah Ta'ala. Ketika mereka menyatakan Allah punya sekutu, ada Tuhan yang lain yang hak disembah, itu namanya menisbahkan syarik kepada Allah. Itulah perkataan yang paling dusta. Qala ba'dul fityah li ba'din. Kemudian berkatalah oleh sebahagian pemuda bagi sebahagian yang lain. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wa idh i'tazaltumuhum, ketika kamu meninggalkan akan mereka, wa ma ya'budun, dan akan apa-apa yang mereka sembah kecuali Allah, fa'u, maka ambil tempatlah kamu ilal kahfi, kepada goa, yansyur, niscaya. Jadi yansyur jawab idza, jawab amar fa'u, jawab amar majdhum. Wa idzi atadzaltumu, dan apabila engkau meninggalkan akan mereka dan akan apa yang mereka sembahkan kecuali Allah, niscaya fa'u, maka ambil tempat olehmu kepada goa, niscaya yansyur lakum, niscaya menyebarkan bagi kamu rabbukum, oleh Tuhan kamu, min rahmatihi, dari rahmatnya, wa yuhayyi lakum, dan akan mempersiapkan ianya Allah untukmu, min amrikum, dari urusan kamu, mirfakan, akan kelembutan. Bagaimana cara membaca mirfakan? Ai bikasril mimi wa fathil fa'i, dengan kasrah mim dan patah fa, mirfaqa. Wabil aksi, dan dengan sebalik, marfiqa juga boleh. Wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqa. Berarti di sini ada dua qiraah. Ai ma tatarafaquna bihi, sesuatu yang engkau jadi senang dengannya. Min ghadain, dari ghadain, makanan sarapan pagi, wa asya, dan sarapan malam. Ya, apa ada pembahasan ini? Nggak ada pembahasan. Udah gitu doang. Kemudian watara syamsa idza tala'at tazawaru, dan apabila watara syamsa, dan engkau melihat akan matahari, idza tala'at, bila keluar ianya matahari, tazawaru, dan engkau lihat akan matahari ketika keluar ianya matahari, tazawaru, niscaya tazawaru bit tasydid wa takhfif. Jadi tazawaru boleh dibaca dengan tasydid zal, tadza, boleh juga dengan takhfif, tazawaru, ai tamilu. Jadi asalnya ini tatazawaru, cuma ta-nya dirubah menjadi zal. Ya, kemudian zal diidgham dalam zal, jadi tazawaru. Dan engkau melihat akan matahari, bila keluar ianya matahari, niscaya meninggalkan ianya matahari. Tamilu, cenderung ianya matahari, bergeser ianya matahari, angkah fihim, dari gua mereka, zatal yamin, ke arah kanan. Ai nahiyatahu, ke arah kanan. Berarti zata kita i'rab daraf ini, karena beliau mengartikan dengan nahiyah. Ya. Cenderung ianya, atau apa? Engkau lihat akan matahari ketika keluar ia, tazawaru, niscaya bergeser ianya matahari, tamilu, cenderung ya, bergeser ianya matahari, angkah fihim, dari gua mereka, zatal yamin, ke arah kanan, nahiyatahu. Wa idza gharabat, apabila terbit ianya matahari, takriduhum zatashimal, niscaya meninggalkan ianya matahari akan mereka, zatashimal, ke arah kiri, ai tatrukuhum, meninggalkan ianya matahari akan mereka, wa jawazuhum, dan meninggalkan ianya matahari dari mereka, fala tusibuhum, maka tidak menimpa ianya matahari akan mereka, albattah, sama sekali. Artinya pintu goa mereka tidak terkena matahari sehingga mereka tidak kepanasan, bisa tidur lelap tak terjaga-jaga. Bismillahirrahmanirrahim.
Tadi lanjut. Wa tara syamsa idza tala'at tadzawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin. Padahal bermula mereka itu sabit fi fajwatin, dalam lubang, minhu, darinya goa. Ya, artinya muttasi'un minal kahfi, padahal mereka itu berada dalam kelapangan. Fajwa artinya ruang, lubang. Sementara mereka berada dalam lubang, ay muttasi'in, dalam kelapangan dari goa. Yanaluhumul bardurrihi wa nasimuha. Mendapati akan mereka oleh bardurrih, oleh dinginnya angin, wa nasimuha, dan hangatnya angin. Mereka tetap terkena angin. Matahari tidak terkena. Zalika min ayatillah. Demikian yang disebutkan tadi, min ayatillah, itu sabit dari ayat-ayat Allah, ay dalaili kudratihi, dalil-dalil kudrahnya Allah, menunjukkan kepada betapa maha kuasanya Allah. Mayyahdillah fahuwal muhtadi, bermula siapapun yang memberi petunjuk oleh Allah. Asalnya man yahdihillah yahdihi. Apa namanya? Ait man mahdhuf, may yahdihi. Bermula siapapun yang memberi petunjuk akannya oleh Allah, fahuwa, niscaya maka bermula dianya siman itu al-muhtad, itulah yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Barang siapa yang menyesatkan dianya Allah akannya, falan tajida lahu, niscaya maka tidak akan pernah engkau dapati baginya waliyan mursyida, akan seorang wali yang akan memberi petunjuk kepadanya. Nah, tadi mana tadi? Belum nyampe. Jadi apa namanya? Zalikal mazkur. Demikian yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Yang disebutkan tadi min naumihim, dari tidurnya mereka, wahimayatihim, terjaga mereka, min isobati syamsi, dari terkena matahari bagi mereka. Itu semuanya menjadi ayat-ayat menunjukkan tentang maha kuasanya Allah. Nah, jadi mayyahdillah ini jumlah mu'taradah, artinya Allah pengen mengatakan kepada Nabi, engkau enggak usah gundah. Ada orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, engkau enggak perlu gundah hingga sampai engkau mencelakakan dirimu. Biarkan saja. Karena semua orang juga dari zaman dulu ya seperti itu. Ada yang taat, ada yang tidak. Contohnya Ashabul Kahfi, mereka taat bahkan rela berlari untuk menyelamatkan agamanya. Jadi kalaupun ada orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran, ya biarkan saja. Ya, fala'allaka bakhi'un nafsak, jangan sampai engkau membinasakan dirimu. Karena semuanya petunjuk dari Allah. Mayyahdillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, itulah orang yang ada petunjuk. Yang disesatkan ya sesat. Nah, jadi ini begitu kaitannya. Wa tahsabuhum aiqadan, dan engkau mengira akan mereka akan yang terjaga. Lau ra'aitahum, kalau engkau lihat akan mereka. Jadi Allah menyatakan, seandainya kita melihat Ashabul Kahfi yang sedang tidur itu, kita mengira mereka itu terbangun. Wa tahsibuhum aiqadan, dan engkau mengira akan mereka akan yang jaga, ay muntabihin, yang tersadar. Kenapa? Li'anna a'yunahum munfatihah, karena mata-mata mereka itu terbuka. Tidur dalam keadaan mata terbuka, sehingga orang yang melihat kirain bangun, sehingga enggak ada yang berani mengganggu. Jam'u yaqudin bi kasril kaf. Jamak yaqidin dengan kasrah kaf, yaqidin. Yaqidin aiqat. Nah, wa tahsibuhum, engkau mengira akan mereka akan yang terbangun, wahum rukud, padahal mereka itu tidur. Niyamun, padahal mereka itu niyamun, tidur. Naimun, niyam. Jam'u rakidin, rukud. Niyamun jamak naimun, niyam.
Wa nukallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Kami balik-balikkan akan mereka ke arah kanan dan ke arah kiri. Kenapa dibolak-balik? Li'alla ta'kulal ardu luhumahum, supaya tidak memakan oleh bumi akan daging-daging mereka. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit, dan bermula anjing mereka itu basitun dira'aihi, itu yang menghamparkan dua lengannya, yadaihi bil wasit ay bifina'il kahfi, di halaman goa. Wa kanu idzan qalabu in qalaba huwa, dan adalah mereka ashabul kahfi idzan qalabu, bila berbaliklah mereka, in qalaba huwa, berbaliklah oleh dianya anjing, misluhum, seperti mereka anjing juga bolak-balik dalam tidurnya, fin naumi wal yaqdah, dalam tidur dan jaga. Siapa yang membolak-balikkan mereka? Wa qauluhu wa nuqallibuhum, qila yuklabun, mereka dibolak-balik, fi kulli sanatin, dalam setiap tahun sekali, fi yaumi asyura, ini tambahan pada hari Asyura. Waqila, dikatakan orang yuqallabun, mereka dibalik marrataini, dua kali dalam setahun. Waqila kullu tis'i sinina, ada yang bilang setiap 9 tahun sekali. Wal mukallib lahum qila, yang membalak-balikkan mereka ada yang bilang Allah. Waqila malakun, malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Yang penting mereka itu dibolak-balik. Kemudian wakalbuhum, adalah anjing itu kuning warnanya. Ini tambahan seperti tadi, Allah tidak menjelaskan kalau warnanya kuning, tapi ini mungkin sumber-sumbernya dari mana kita juga nggak tahu. Beliau nggak menjelaskan, ada yang bilang asmar, ada yang bilang seperti warna langit, namanya kitmir, ada yang bilang rayyan, macam-macam kan. Sudah tiba waktu Insya, sampai di sini dulu. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.